Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gua, channel Alfianur Hafiz. Kali ini gua biasa nggak sendiri, gua ditemani oleh teman gua. Nama gue Bre Hasmi, biasa disebut dengan nama Bre. Ya, jadi Bre ini temen gua dari SMA. Kita kelas berapa kenal? Kita tuh kenal tuh dari kelas 1 SMA ya, pas masuk OSIS. Masuk OSIS. Jadi gua bareng sama dia dari SMA, kemudian D3 sampai ngelanjut S1 sampai sekarang di kampus kita di Institut Pertanian Bogor. Di hari spesial ini makanya kita lagi syuting di depan logo ini ya, karena kita akan ngebahas apa? 7 fakta tentang Institut Pertanian Bogor. Jadi fakta menariknya adalah IPB itu ternyata dulunya adalah bagian dari UI. Dulu tuh UI itu punya 2 fakultas itu, yaitu kedokteran hewan sama pertanian. Nah, itu adalah cikal bakal dari Institut Pertanian Bogor hingga pada tanggal 1 September 1963 memisahkan diri dan juga mandiri hingga sekarang jadi Institut Pertanian Bogor. Nah, awal mulai Institut Pertanian Bogor itu terbentuk dari 5 fakultas. Pertama Institut Pertanian, yang kedua itu kedokteran hewan, yang ketiga itu perikanan dan ilmu kelautan, yang keempat peternakan, dan yang kelima adalah kehutanan. IPB itu punya pelopor PMDK. Kalau teman-teman tahu, PMDK itu adalah penelusuran minat dan kemampuan. Jadi bukan ini ya, pendekatanmu tapi nggak dapat. Enggak, bukan pendekatanmu dapat kerja. Jadi PMDK itu adalah cara yang bisa ditempuh teman-teman untuk bisa lolos ke Institut Pertanian Bogor, tapi tanpa menggunakan jalur ujian. Dapat ujian kuliah. Benar. Jadi cukup menggunakan rapot, dan juga mungkin teman-teman yang punya prestasi di bidang olahraga atau bidang seni bisa kesempatan untuk bisa jadi bagian dari Institut Pertanian Bogor. Mungkin punya saudara masih kelas 1 SMA ya? Iya. Itu saranin untuk nilai rapot itu dibagus-bagusin. Bukan dibagus-bagusin. Maksudnya ya lebih berprestasi lah. Jadi lebih rajin, lo pakai ujian tes tertulis gitu. Jadi kalian cuma bermodalkan rapor kalian yang bagus, kalian tuh bisa masuk universitas yang kalian inginkan. Dan sistem itu hingga sekarang diadopsi oleh berbagai macam universitas yang ada di Indonesia. Nah, lu tau nggak PMDK ini, yaitu pencetusnya itu dari guru besar kita loh. Iya, Profesor almarhum Profesor Dr. Andi Hakim Nasution adalah orang yang pencetus dari penelusuran minat dan kemampuan ini, dan jasa beliau dikenang banget hingga sekarang jadi salah satu nama gedung di Institut Pertanian Bogor. Yang ketiga adalah lift tua dalam IPB. Di kampus gua, di gedung tempat gua kuliah, bukan di kampus Wiramaga, itu di kampus Baranang Siang. Kalau teman-teman tahu, yang daerahnya dekat banget sama Kebun Raya Bogor, itu karena gedungnya adalah gedung peninggalan Belanda, so dia punya satu peninggalan yang jadi cerita banget, yaitu ada lift tua di situ. Jangan sampai sekarang sih memang udah nggak difungsikan lagi, tapi memang itu bersejarah banget di kampus IPB Baranang Siang. Yang keempat ini kita ngomongin tentang asrama. Buat teman-teman yang baru lulus dari SMA itu ya, ibaratnya sini, kalian akan merasakan namanya asrama. Oh, bener banget. Jadi teman-teman yang lulus dari SMA itu diwajibkan untuk asrama selama 1 tahun. Dicampur ya? Maksudnya dicampur tuh? Bukan, nggak cewek-cowok dicampur. Enggak, maksudnya cowok-cowok dan cewek-cewek. Jadi kalian tuh bisa sosialisasi dari Aceh sampai Papua lah gitu. Terus di asrama ini kalian bakal tahu namanya jam malam. Jam malam itu kalian nggak boleh pulang di atas jam 9 malam. IPB ini kebanyakan gedungnya itu berkonsep segitiga atau heksagonal. Jadi fakultas-fakultas itu saling menyatu gitu dalam satu area. Jadi kalian tuh nggak pindah kampus tuh nggak usah ke jalan raya lagi. Jadi kalian tetap di kampus tuh, kalian tuh bisa terhubung dengan kampus dengan gedung-gedung yang lainnya. Kalian tuh harus hafal kalian masuk di mana jalan pertamanya tuh. Bener banget. Soalnya pribadi gue sendiri dulu baru pertama kali masuk tuh gue pernah nyasar tuh nggak. Gue masuk fakultas D, tiba-tiba keluar di fakultas D. Itu karena bentuknya itu yang saling terhubung gitu ya. Iya. Jadi kampus Damaga ini sendiri dikonsep oleh Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno. Yang fakta yang keenam itu adalah gedung lebih tua daripada kampusnya. Kok bisa? Oke. Yang tadi gue bilang, gue kuliah di kampus IPB Baranang Siang. Nah, gedung itu itu ternyata sudah dibangun tahun 1952. Sementara IPB sendiri baru diresmikan sebagai institusi tahun 1963. Artinya, lu punya jeda 11 tahun, itu gedung ada sebelum dijadiin itu kampus. Nah, kok bisa gitu? Ya, itu dulu ceritanya adalah
sebenarnya tempat para peneliti pertanian untuk tinggal dan juga meneliti di situ sebelum akhirnya diambil alih oleh IPB dan juga jadi milik IPB. Kalian harus tahu, IPB itu habis memecahkan rekor dunia. Bener, beberapa waktu lalu IPB memecahkan rekor dunia. Itu rekor apa tuh? Rekor mozaik dengan transisi 7 formasi tercepat. Bukan tercepat sih, selama 40 detik gitu. 42 detikan lah ya. 40 detik kan. Mahasiswanya itu yang berpartisipasi itu 6.000 dengan transisinya itu 7 transisi, 7 formasi. 7 formasi. Nah, itu selama 42 detik. 40 detik. Nah, Gokil. Itu gimana cepet? Di dalam 7 transisinya itu, di IPB-nya itu ada namanya IPB Padi 3S. Nah, itu adalah padi dengan produksi terbanyak. Oh, jadi hasil-hasil inovasi IPB lah ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri video dari yang keduanya itu yaitu satelit IPB. Oh, yang belum lama diluncurin bareng satelitnya 8 ya. Itu keren banget. Oke. Nah, itu dia tadi 7 fakta Institut Pertanian Bogor. Nah, di video ini kita juga mau ngucapin selamat Dies Natalis Institut Pertanian Bogor yang ke-53. Semoga makin inovasi, semakin maju, semakin banyak karya-karyanya yang bisa membanggakan Indonesia terutama di kancah dunia. Dan selalu mencari dan memberi yang terbaik. Dan salah satunya itu. Oke, makasih banyak udah nonton video gua. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan juga follow gua di ini. Mungkin kalau kalian punya komentar soal fakta-fakta bisa komen di bawah ya. Follow juga temen gue ini. Nama gue Prihatni, Instagram BREHAGNI. Iya. Jangan kemana-mana, tetap tunggu video gua. Bye. Bye.